official Gue tuh baru kelar meeting. Capek sih. Jadi gue baru kelar meeting, ini masih fresh banget gitu ya. Jadi memang kebetulan gue meeting dengan para level CEO, komisaris gitu ya. Dan banyak banget ilmu yang bisa dipelajari dari mereka gitu. Jadi memang bener, ini sudah terbukti dan gue pun ngerasain sendiri manfaatnya. Kalau lu memang berbicara, jadi kan dulu, if you surround people with negativity, you will get negativity. If you surround people with positive people, then you will get a positive vibes. Jadi tadi tuh berbicara sama mereka, gimana sih potensi di pasar market Indonesia, lalu apa sih bisnis yang ide bisnis yang memang bisa masuk ke pasar Indonesia. Jadi tadi memang ada satu topik pembahasan mengenai tentang medical. Jadi berbicara mengenai test kit DNA seseorang. Ya. Jadi test kit DNA ini fungsinya apa sih? Ini ide bisnis ya. Tes DNA ini fungsinya untuk apa sih? Untuk mendeteksi penyakit. Ya, untuk mendeteksi penyakit gitu loh ya kan. Misalnya orang yang berpenyakit cancer, DNA-nya bagaimana, genomnya bagaimana. Lalu DNA orang berpenyakit diabetes ya kan, itu gennya gimana ya kan, DNA-nya bagaimana. Itu kan kombinasi 3 billion combination ya in human body ya gitu ya. Terus kalau orang sehat itu bagaimana? Waduh, pokoknya udah cukup panjang lah ceritanya. Jadi sebenarnya ada 3 poin yang gua tangkep apabila lu ingin membangun sebuah bisnis ya. Bukan 3 poin. Tunggu dulu, belum ke 3 poin. Jadi ada pertanyaan ke jika lu ingin membeli sebuah bisnis gitu, atau membeli sebuah platform, atau lu ingin membeli sebuah produk dan sebagainya lah. Are you buying the product or the market? Or the client gitu. Maksudnya market itu klien ya maksudnya ya. Kalau lu beli produk, sebenarnya ada kesulitan. Kesulitannya adalah belum tentu produk itu laku di pasaran. Ini kita berbicara produk ya, atau whatever, atau bisnis lah ya. Belum tentu bisnis itu laku di pasaran. Lu mesti mikirin marketingnya, lu mesti mikirin salesnya, lu mesti mikirin whatever that things lah, for the sake of the revenue gitu loh, pengembangannya ini segala macam. Tapi kalau lu membeli tadi ada cerita gitu ada, tapi kalau lu membeli marketnya, sebenarnya poinnya adalah gue mau beli produk ini karena marketnya tuh udah ada, karena kliennya tuh udah ada, karena penggunanya tuh udah banyak, jadi gue mau beli produk ini. That's a different thing. You are just following you just improvising, another innovation ya, begitu ya kira-kira ya. Jadi yang lo lakukan adalah improvisasi, mengimprove produk tersebut. Tapi kalau lo scratch dari nol, rasanya mendingan lo bikin sendiri dibanding beli gitu ya kan. Lalu setelah tadi kita bicara soal marketnya ya kan, kita berbicara, nah ada timbul 3 pertanyaan lagi gitu loh ya kan. Is it worth it gitu loh, worth it gak lu beli ini dengan segala effort yang lu keluarkan dan sebagainya gitu loh ya kan, dengan kira-kira bakal return gak. Ujungnya kita membeli sebuah bisnis adalah you want to get your money back gitu loh ya kan, as soon as possible ya kan. Lalu ini produk ini tadi worth it apa enggak ya, secara bisnis, secara financial gitu loh ya kan. Lalu capability produk ini bagaimana? Capability produk ini gimana? Apa yang diselesaikan dari pertanyaan apa? Bukan pertanyaan ya. Masalah apa yang bisa diselesaikan dari produk ini? Ya kan? Does this product
solve your problem gitu. Apakah produk ini menyelesaikan suatu masalah gitu. Let's say tadi tes DNA kit gitu ya kan. Apakah dengan DNA kit ini gue bisa menyelesaikan masalah tadi cancer, diabetes, dan any kind of disease gitu ya kan. Kalau gue beli produk logistik, apakah ini bisa solve the problem atau gue malah bersaing dengan yang lain? Ya kan. Kalau gue bersaing, ya ngapain gitu. Bukannya takut sama persaingan, tapi nggak ada uniqueness-nya gitu loh, ya kan. Jadi kalau mungkin kalau dihubungkan dengan konten gitu ya. Does your content answer a specific question? Apakah konten lo itu menjawab suatu masalah gitu loh, ya kan. Itu. Lalu long term visibility. Lu mau bikin bisnis ini pastinya pengen bikin long term, ya kan. Nggak cuman yang by trend aja gitu loh. Kayak bisnis sate taichan. Sate taichan sekarang udah nggak gitu ngetrend gitu. Kalau dulu wah gila ngetrennya bukan main gitu ya kan. Tapi sekarang udah nggak begitu. Apalagi bisnis boba sekarang udah banyak, udah berjamuran, tapi nggak ada yang kayak wah banget, rame banget gitu loh ya kan. Dan ya tapi walaupun salesnya masih tinggi, tapi ya nggak rame lagi gitu loh, bukan sesuatu yang hype lagi gitu loh ya kan. Dan tadi ya berarti apakah ini worth it, apakah ini visible, lalu ability gitu loh. Worth it, ability, visible ya. Jadi kalau lo mau beli suatu bisnis atau mau bangun sebuah, bukan bangun, beli ya, ini lebih ke beli ya. Kalau bangun ya in case you have capital ya it's okay gitu, tapi kalau nggak punya modal lu mesti mikirin hal ini gitu loh ya kan. Worth it, ability, visibility ke jangka panjang ya. Jadi nggak bisa tuh asal beli kacang goreng gitu. Beli apa aja gitu, beli ya kan gitu. Jadi buat para CEO nih atau yang mau bangun startup akuisisi gitu, ini penting banget lu ngeliat ke arah situ. Official gua